Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Fadila di Lesehan TV, menguak kisah tentang legenda, sejarah, dan hantu yang ada di sekitar kita. Pecahnya Perang Dunia Ketiga berdasarkan skenario politik bisa saja terjadi nih guys. Hal tersebut terlihat dari kesiapan masing-masing negara superpower. Bukan cuma di situ nih ya guys, konflik di Suriah yang tak henti-hentinya juga nih dianggap bakal jadi pemicu perang global di masa mendatang. Nah, jika Perang Dunia Ketiga ini pecah guys, maka di situ akan terjadi kerusakan massal dan umat manusia di bumi ini bisa saja musnah. Hal itu dikarenakan sudah ada beberapa negara nih yang memiliki senjata nuklir yang sangat mematikan guys. Lantas negara mana saja kan nih yang umat manusianya bakal hancur atau bahkan musnah? Lalu bagaimana dengan nasib Indonesia? Berikut ini adalah beberapa negara yang mungkin akan berdampak serius nih jika Perang Dunia Ketiga terjadi. Sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum berlangganan, silakan berlangganan terlebih dahulu untuk mengikuti kisah-kisah selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja simak ceritanya. Dengarkan dan rasakan. Yang pertama ini ada India guys. Nah, mereka ini akan merasakan dampaknya Perang Dunia Ketiga karena kurangnya dana bagi pertahanan. Dan masalah imigrasi di India ini juga menjadi isu utama di negara tersebut. Jika Perang Dunia Ketiga terjadi, maka dipastikan nih masyarakat India itu akan mengalami kemiskinan yang sangat tinggi guys. Lantaran populasi di India ini sangat banyak. Nah, walaupun India dan negara tetangganya Pakistan ini memiliki senjata nuklir, tetapi di situ tetap saja nih guys, negara mereka itu dipastikan akan hancur akibat Perang Dunia Ketiga. Next, negara selanjutnya ini adalah Mesir guys, yang juga terdampak dari pecahnya Perang Dunia Ketiga. Mereka ini diduga berencana turut serta juga nih dalam perang dengan mengadakan koalisi dengan negara-negara Arab guys, seperti Suriah, Irak, Sudan, dan Libya. Di situ rencana utama mereka ini jika terjadi Perang Dunia Ketiga, mereka ini akan menyerang Israel guys dan memicu perang di Palestina. Nah, Mesir ini nantinya akan menjadi pemasok makanan guys dan persenjataan untuk perang. Lantaran ekonomi di Mesir ini bergantung pada sektor pertanian dan industri. Dari berbagai prediksi yang ada nih ya, jika Perang Dunia Ketiga terjadi, maka invasi negara tersebut akan membuat negeri piramida itu terhapus dari peta guys. Wow, ngeri juga nih ya kalau benar-benar terjadi, negara Mesir ini akan hilang dari peradaban guys. Serem juga nih ya dampak dari Perang Dunia Ketiga itu bagi negara Mesir. Next, selanjutnya ini ada negara Prancis yang juga terkena dampaknya. Di sini Prancis juga ikut serta sebagai koalisi Amerika Serikat dalam perang sipil di Suriah yang tengah berlangsung. Nah, kekuatan militer mereka ini semakin meningkat guys semenjak tahun 2014. Setelah mereka bergabung dengan pasukan koalisi di Irak dan Suriah. Tetapi setelah penyerangan Paris pada tanggal 13 November 2015 lalu, justru serangan dalam negeri lah nih yang rentan terjadi di Prancis. Nah, meski demikian juga nih ya, Prancis ini sudah menyiapkan persiapan guys, jika suatu saat senjata nuklir itu diarahkan ke negerinya. Jadi negara Prancis ini sudah mengantisipasi guys, kalau terjadi Perang Dunia Ketiga. Next, Korea Selatan. Nah, kawasan ini diprediksi akan dengan mudah porak-poranda guys, jika Perang Dunia Ketiga terjadi. Karena jika Kim Jong-un ini memutuskan untuk menyerang Amerika Serikat dan mengebom Seoul, maka negara yang damai ini akan hancur seketika guys. Wah, ternyata nih Korea Selatan juga terkena dampak yang sangat serius nih guys, akibat Perang Dunia Ketiga nantinya. Next,
Meski dialog nuklir Iran ini berakhir dengan pelucutan senjata oleh Amerika Serikat, diam-diam nih ya, mereka masih memiliki konflik guys dengan negara Paman Sam ini. Demikian juga dengan Israel. Nah, jika Amerika ini menyerang sisa persenjataan nuklir yang dimiliki Iran, pembalasannya akan membuat pecah Perang Dunia Ketiga guys. Di sini, perang antara Iran dan Amerika akan membuat ekonomi global menjadi lemah. Dikarenakan tingginya harga minyak bumi nih guys. Karena kebanyakan ya, negara-negara Asia itu bergantung dengan minyak di negara Teluk. Sehingga membuat mereka ini kesusahan untuk mendapatkan pasokan minyak. Salah satunya adalah Indonesia nih. Meski tidak secara langsung berhubungan dengan Iran, tetapi sejumlah kerjasama terkait energi di situ akan kandas guys. Next. Negara Inggris ini sebenarnya sangat takut dengan serangan nuklir oleh para kontestan negara pencetus Perang Dunia Ketiga guys. Terutama Rusia dan kapal selam nuklirnya nih. Tetapi negara Ratu Elizabeth II itu telah menginvestasikan nih sebuah sistem yang secara otomatis terkirim kepada seluruh warganya, yaitu berupa teks SMS jika perang itu terjadi. Wah, jadi mereka ini udah kayak ngasih notif gitu ya ke warganya kalau akan terjadi Perang Dunia Ketiga. Mungkin di situ nih ya, agar warga mereka ini bisa berlindung guys dan dievakuasi terlebih dahulu. Cukup bagus ini ya. Jadi mereka itu menyelamatkan warganya terlebih dahulu nih sebelum perang itu terjadi. Nah, beberapa waktu lalu ini ada sebuah kapal perang Rusia guys yang terlihat di perairan Inggris. Nah, hal itu membuat angkatan laut mereka ini ketar-ketir dan selalu mengikutinya nih. Di sini juga dijelaskan nih ya guys, jika Perang Dunia Ketiga terjadi di wilayah negara lain, Inggris ini disinyalir tak akan buka suara nih. Jadi dia itu pengen aman-aman aja nih di negaranya. Next. Negara selanjutnya adalah Israel. Nah, negara ini sudah dianggap kontestan masa depan di Perang Dunia Ketiga guys. Setelah melakukan sejumlah uji coba senjata nuklir di Suriah pada tahun 2007. Negara ini kemungkinan akan bergabung dengan Amerika Serikat untuk mengambil alih Iran guys. Dan konon katanya nih ya, perang Israel dan Palestina kemungkinan akan berakhir dengan mengokupasi wilayah Palestina. Next. Nah, negara Pakistan ini sudah mendeklarasikan nih hubungan dingin dengan tetangganya. Di situ disebut-sebut bahwa Pakistan ini merupakan surga bagi ISIS guys, dan sekelompok teroris lainnya. Jadi bukan kejutan lagi nih ya, jika mereka turut andil dalam Perang Dunia Ketiga guys. Karena di situ mereka menganggap sebagai tempat perlindungan untuk para teroris. Nah, Pakistan ini akan menjadi negara yang paling disalahkan guys, dan paling berdampak buruk jika Perang Dunia Ketiga itu terjadi. Next. Selanjutnya ini adalah Afghanistan. Negara dengan pipa minyak kontroversial yang berlangsung pada tahun 1984, di mana proyek pipa ini untuk transfer cadangan minyak dari Afghanistan ke bagian lain di Timur Tengah seperti Abu Dhabi dan Turkmenistan telah menyebabkan kegemparan besar nih di antara mereka dan Amerika Serikat. Nah, hal itu juga nih ya yang membuat Taliban itu disusupkan guys untuk membuat hancur lebur Afghanistan. Selain itu, Afghanistan ini juga diduga akan memonopoli perdagangan opium nih di semua negara Asia. Aksi ini menjadi peran utama ketika Perang Dunia Ketiga terjadi. Next. Selanjutnya ini adalah negara Cina. Nah, negara ini ada kemungkinan akan bergabung dengan Rusia guys, untuk mengerahkan tentaranya ke Suriah. Negeri tirai bambu itu juga ada kemungkinan nih mengklaim wilayah di Arunachal Pradesh saat Perang Dunia Ketiga berlangsung. Nah, di sini salah satu partner dagang Cina terbesar adalah Amerika Serikat guys. Dikarenakan Perang Dunia terjadi, hubungan tersebut jadi tertahan nih. Nah, ketika perang ini terjadi, di situ mengakibatkan sebagian besar perdagangan akan terpotong guys. Karena Cina itu sangat tergantung pada maritim untuk perdagangan luar negeri. Nah, hal tersebut itu akan menyebabkan krisis minyak menghambat 90% dari total impor minyak. Serta garis pantai yang panjang di Cina itu akan membuatnya rentan guys terhadap invasi dari laut dalam kasus perang. Next.
Selanjutnya adalah Rusia. Nah, negara Rusia ini adalah salah satu negara yang disebut-sebut dapat memicu Perang Dunia Ketiga saat ini. Ketegangannya dengan Ukraina, Turki, dan intervensi dalam perang saudara di Suriah membuat keterlibatannya ini tak terelakkan, guys. NATO dan konflik Rusia meningkat dapat memicu Perang Dunia, guys. Rusia dengan salah satu gudang terbesar hulu ledakan nuklir dapat menyebabkan kebinasaan yang jauh lebih dahsyat nih daripada masa lalu. Nah, negara-negara yang berbatasan dengan Rusia akan terkena radiasi radioaktif yang berbahaya, serta ekonomi Rusia akan menderita kemunduran besar, guys, karena tergantung pada ekspor minyak dan gas. Next, perang sipil di Suriah berlangsung selama sekitar 4 tahun nih guys, hingga hari ini, antara pemerintah dan oposisi. Lebih dari 2,5 juta orang tewas akibat peperangan tersebut. Nah, konflik di Suriah ini melibatkan negara-negara besar dan ISIS, yang menyebabkan kehancuran dan penduduknya itu menjadi pengungsi. Situasi di Suriah ini sudah tampak seperti Perang Dunia Ketiga, guys. Tetapi jika itu terus berlanjut, Suriah ini akan diambil alih oleh ISIS. Next, di bawah pimpinan Kim Jong-un, Korea Utara ini tampaknya sangat kuat, guys. Dan negara itu telah mengantisipasi terjadinya Perang Dunia Ketiga. Nah, mereka ini yakin akan memenangkan peperangan di situ, guys. Hal itu disebabkan karena Korea Utara ini memiliki tentara yang besar, guys, dan senjata nuklir yang sangat mematikan. Jadi, jika Perang Dunia Ketiga berlangsung, Korea Utara ini akan menguasai Korea Selatan. Dan ada kemungkinan juga nih ya bergabung dengan Rusia untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Next. Dan yang terakhir ini adalah Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat ini memiliki ekonomi terbesar, guys, di dunia. Di situ mereka ini akan menjadi korban terbesar dalam peperangan tersebut. Nah, negara-negara seperti Rusia, Iran, dan Korea Utara sudah menargetkan Amerika Serikat ini jika Perang Dunia Ketiga terjadi. Tidak hanya pangkalan militernya saja nih yang diserang, tetapi juga pada basis ekonomi. Hal ini dapat mengakibatkan inflasi yang lebih besar nih di negara ini. Dan jika pemerintahannya tidak cukup efisien, di situ juga akan mengakibatkan drainase ekonomi yang sangat besar, guys. Seperti Donald Trump baru-baru ini nih, yang mengklaim Perang Dunia Ketiga dapat membuat posisi Amerika Serikat sebagai negara keterbelakangan. Nah, lalu bagaimana nih dengan Indonesia? Dengan perseteruan di Laut Cina Selatan, Cina ini dengan mudah mengambil alih wilayah tersebut, guys. Nah, di situ perang ini gak bakal terelakkan, guys. Akibat perebutan dan peperangan di wilayah tersebut, ada kemungkinan ya akan berdampak juga. Semoga prediksi ini tidak akan terjadi nih ya. Dan semoga di negara Indonesia ini akan aman. Tidak akan terjadi peperangan yang akan menimbulkan konflik di wilayah negara Indonesia, guys. Nah, buat kalian nih yang belum berlangganan, silakan berlangganan terlebih dahulu agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. See you next time. Selamat beristirahat.